Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Ghostbusters Afterlife yang dirilis pada tahun 2021. Film diawali dengan sebuah mobil melaju kencang menuju tambang Sandor. Pengemudinya adalah Egon Spengler, veteran Ghostbusters yang sangat terkenal. Dia pergi dengan tergesa-gesa karena sebelumnya telah berhasil menangkap seekor hantu buas bernama Vince Krotto. Nah, di film-film sebelumnya diceritakan bahwa perjalanan para Ghostbusters telah berakhir. Setelah mengalahkan musuh utama, para hantu di New York sudah berkurang drastis hingga membuat para anggota memutuskan berhenti. Nah, setelah itu Egon pindah ke kota Summerville. Alasan mengapa Egon terburu-buru adalah karena dia telah menangkap Vince. Namun sepertinya ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengejarnya dari belakang. Dia adalah Zuul, sama-sama hantu binatang buas, bestinya si Vince. Setelah lelah balapan dengan hantu, mobil Egon akhirnya nyuksruk di kebun. Egon segera keluar dan kabur menuju ke rumahnya. Di sana dia berencana meledakkan semacam penghalang energi dengan benda di tangannya. Namun, tiba-tiba alatnya malah macet besti, yang berarti semua jebakan yang dia pasang telah gatot alias gagal total. Egon pun segera masuk ke dalam rumah sambil membawa alat detektor hantu. Egon berniat menangkap hantu Zuul ketika dia masuk, tapi sayang sekali Zuul sangat sulit ditaklukkan hingga akhirnya Egon dibuat koit. Setelah berhasil membunuh Egon, hantu Zuul meninggalkan rumah tersebut dan tidak bisa menemukan Vince. Sebelum meninggal, Egon telah menyembunyikan penyegel hantu Vince di bawah lantai. Tak lama setelah kejadian itu, Egon dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Kemudian Besti diperlihatkan seorang jendes bernama Charlie. Dia adalah putri Egon. Charlie memiliki dua orang anak bernama Trevor dan Pobe. Karena tidak bisa membayar sewa saat itu, mereka diusir dari apartemen. Karena mereka tidak punya tempat tinggal, mereka pindah ke sebuah peternakan yang Egon wariskan untuk Charlie. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai. Meski rumah penuh barang-barang aneh, namun belum ada gangguan hantu yang membuat mereka tak nyaman. Hingga tiba-tiba gempa kecil mengguncang tempat tersebut. Dan setelah gempa berakhir, Pobe menemukan alat pendeteksi hantu milik Egon tepat di bawah kursi. Sore harinya mereka bertiga pergi keluar untuk mencari makan. Di drive-thru, Trevor bertemu dengan seorang pelayan bernama Lucky. Terlihat ada benih-benih cinta di antara mereka berdua. Setelah menerima makanan, mereka kembali ke rumah. Nah, saat di kamar, Pobe merasa diganggu oleh hantu. Sementara itu saat sedang berkeliling, Trevor menemukan sesuatu di dalam gudang yang terlihat mencolok. Dia menggunakan flash dan ingin melihatnya. Tetapi ketika kain disingkap, HP-nya malah mati. Keesokan harinya, Pobe mendaftar di sekolah menengah setempat dan mengikuti kelas sains. Gurunya adalah seorang seismolog bernama Gary yang langsung punya ketertarikan pada Kelly. Saat bertemu dengan Gary, Pobe mengatakan bahwa gempa di kota itu tidak seperti aktivitas tektonik atau vulkanik pada umumnya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Gary kaget. Namun ia tidak memungkiri bahwa gempa kali ini memang agak aneh. Trevor kembali ke restoran drive-thru tempat dia ingin bertemu Lucky. Namun ketika Trevor melamar pekerjaan, dia malah diterima bekerja di tempat ini. Alhasil ia senang karena bisa lebih dekat dengan Lucky. Kita beralih kembali ke Pobe yang bertemu dengan teman sekelas bernama Podcast. Sepulang sekolah, Podcast membawa Pobe ke pusat pertambangan yang telah lama ditinggalkan. Tambang ini adalah tempat yang sama di mana Egon berhenti dan melarikan diri dari hantu Azul. Menurut Podcast, tambang ini telah ditutup sejak 40 tahunan yang lalu karena kebocoran bahan kimia. Menurut Podcast, tambang ini telah ditutup sejak tahun 40-an karena kebocoran bahan kimia.
sekitarnya. Pada dasarnya seluruh kota tempat mereka berada adalah tempat yang bagus untuk pusat pertambangan. Pasalnya tanah kota ini dikenal menyimpan banyak selenium. Hingga suatu hari para penambang satu persatu bunuh diri dengan melompat ke dalam lubang. Sejak saat itu warga kota menjuluki peristiwa tersebut sebagai kutukan Sandoria. Sementara itu Trevor kembali ke gudang. Dia masih penasaran dan ingin melihat barang apa yang ditutupi di sana. Setelah kain dibuka, Trevor kemudian menemukan Ectro One, kendaraan klasik yang selalu muncul di film-film Ghostbuster terdahulu. Trevor kemudian memutuskan untuk memperbaiki kendaraan lapuk tersebut. Pada malam hari, Pobe menemukan bahwa rumah tempat tinggalnya berhantu. Dia menyadarinya saat melihat bidak catur yang telah berpindah tempat dengan sendirinya. Menggunakan pendeteksi hantu yang dia temukan sebelumnya, hantu itu mencoba membimbing Pobe ke titik tertentu di dalam rumah. Ternyata ada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bawah rumah tersebut. Setelah diperiksa, Pobe menemukan alat penangkap hantu. Keesokan harinya, Pobe menunjukkan alat itu ke Podcast dan Gary. Gary kaget melihat perangkat tersebut dan mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar Ghostbuster. Gary juga tahu betul bahwa Ghostbuster menggunakan alat ini untuk menangkap hantu. Karena penasaran, mereka bertiga menyentuh perangkap hantu tersebut. Mereka asal menyentuh alat. Akibatnya si Vince, hantu binatang buas yang ditangkap oleh Egon, kini telah melarikan diri ke tambang Sandor. Gary dan Podcast mengikuti Pobe kembali ke rumahnya. Di sini mereka ingin mengetahui apa saja yang Egon lakukan. Podcast juga mengungkapkan beberapa informasi tentang makhluk yang pernah mereka lihat sebelumnya. Vince dan Zuul adalah antek-antek dari hantu ganas bernama Gozer. Setelah selesai bekerja, Trevor pergi bersama Lucky dan teman-temannya ke kren pertambangan yang sudah tidak digunakan lagi. Saat sedang bermain-main, Trevor dan Lucky dikejutkan dengan sebuah entitas di dalam tambang. Makhluk itu melesat keluar dan terbang ke langit. Dari bayangannya bisa disimpulkan bahwa dia adalah Zuul. Sekarang kita kembali ke rumah. Roh baik sebelumnya menuntun Pobe ke lab bawah tanah. Tempat ini adalah ruangan tempat Egon menyimpan semua perlengkapannya saat menjadi Ghostbuster. Sejak saat itu Pobe menyadari bahwa hantu di sampingnya adalah Egon, almarhum kakeknya sendiri. Pobe mengikuti instruksi kakeknya dan mulai merakit perangkat untuk menangkap hantu. Di pagi hari Pobe menguji perlengkapan Ghostbuster dengan Podcast. Di sana mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Mancer, hantu rakus yang sedang memakan pondasi bangunan. Pobe menembakkan senjatanya dan mencoba menangkap hantu itu, tetapi karena kurangnya pengalaman, Mancer yang rakus akhirnya melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Pobe dan Podcast bertemu dengan Trevor yang sedang mengemudikan Ecto One. Ternyata dia berhasil memperbaiki mobil lapuk tersebut. Pobe kemudian menceritakan semuanya, termasuk identitas kakek mereka yang merupakan seorang Ghostbuster. Kemudian ketiganya berencana untuk memburu Mancer dan menangkapnya agar dia tidak kembali berbuat ulah. Namun setelah pertempuran untuk menangkap Mancer berhasil, ketiganya disalahkan atas semua kerusakan yang ditimbulkan. Maklum saja karena para warga memang tidak melihat kehadiran hantu tersebut. Sheriff Sherman lalu menangkap mereka. Di sini kita tahu bahwa sang sheriff adalah ayah dari Lucky. Tak hanya ditangkap, sheriff juga menyita semua perangkat Ghostbuster yang telah berhasil diperbaiki. Di penjara, Pobe meminta izin untuk meminjam telepon dan menelpon ibunya. Tapi ternyata dia menelpon Raymond Stantz, seorang veteran Ghostbuster yang nomornya dia dapatkan setelah melihat rekaman Ghostbuster di YouTube. Dari percakapan itu, Ray berkata bahwa Ghostbuster sudah tak ada lagi. Ray juga mengatakan bahwa Egon percaya pada kiamat yang akan datang. Dia lalu mencuri mobil dan perlengkapan Ghostbuster, lalu pindah ke kota Summerville. Tak lama kemudian, Kali datang ke kantor polisi dan setelah bernegosiasi alot, anak-anaknya bisa bebas. Setelah semua orang pulang, Gary pergi berbelanja di Indo April. Di sini Gary menemukan sosok hantu mini puff atau Marshmallow Man dalam jumlah banyak. Selain itu, hantu Azul juga tampak menyerang Gary. Keesokan harinya, Trevor, Pobe, Lucky, dan Podcast pergi ke tambang Sandor. Tempat Trevor dan Lucky menemukan hantu Azul. Di tempat itu mereka menemukan sebuah
kuil dengan patung pemujaan terhadap Gozer, hantu yang dikenal sangat kuat dan kejam. Hantu ini juga pernah muncul sebagai musuh utama di film Ghostbusters sebelumnya. Selain itu, mereka menemukan tubuh Evo Sandor di dalam peti transparan. Dulunya lelaki tua ini adalah pemimpin sekte iblis Gozer. Dia tidur di sini demi menunggu kebangkitan Gozer. Sandor sengaja membangun kembali kuil lapuk ini. Nantinya dari lubang di atas Gozer akan bangkit dan meneror kota. Dari sini jelas sudah alasan mengapa Egon pindah ke Summerfield dan meninggalkan teman-temannya. Egon tahu bahwa Sandor akan mengembalikan Gozer dan membawa akhir untuk dunia. Oleh karena itu, di sisa hidupnya Egon membuat alat khusus di atas lubang tersebut untuk mencegah Gozer memasuki dimensi dunia ini. Pobe ingin memberitahu ibunya tentang masalah yang sedang terjadi, tetapi ternyata Kali sudah dirasuki oleh iblis Vince. Jadi Zuul dan Vince adalah anak buah Gozer. Keduanya harus mencari inang untuk menyempurnakan kekuatan. Saat mereka bersatu, maka kunci kebebasan Gozer akan terbentuk. Itu sebabnya Egon menangkap Vince di awal film. Tujuannya adalah untuk mencegah kedua makhluk itu bersatu dan dia tidak bisa membebaskan Gozer serta Sandor. Namun karena kedua roh itu memasuki tubuh yang mereka pilih, Gozer kini bebas memasuki dimensi ini. Di tempat lain, Vince yang mengendalikan tubuh Gary menghancurkan pengekangan yang dibangun Egon. Hal ini membuat Gozer terbangkit dan kekuatan sempurna. Alih-alih berwujud monster, ternyata Gozer ini mengambil bentuk wanita dengan penampilan yang mengerikan. Sementara itu, Pobe dan teman-temannya yang sudah mengetahui bahwa Gozer telah muncul memakai kostum Ghostbuster. Mereka juga mengambil peralatan yang disita oleh kantor polisi. Beruntung saat itu kantor sedang sepi karena polisi sedang sibuk mengamankan kota. Dengan ektowan, kelompok pemburu hantu muda itu langsung pergi ke tempat Gozer berada. Tapi kekacauan merajalela di seluruh kota. Para hantu muncul dan mengobrak-ngabrik kota. Melihat iblis yang dia puja bangkit, Sandor menyatakan pengabdiannya. Namun Gozer bertindak keji dengan merobek tubuh Sandor. Gozer tidak peduli dengan apa yang dilakukan Sandor untuk membangkitkan dirinya kembali. Setelah sampai di tempat Gozer, para Ghostbuster mulai merencanakan sesuatu. Pobe mencoba mengalihkan perhatian Gozer dengan kelakuan kocaknya. Sedangkan Podcast mencoba mengakali Zuul. Perlahan dia memindahkan mobil remote control dengan perangkap hantu ke arah Zuul, hingga Zuul bisa dikeluarkan paksa dari tubuh Kali. Akibatnya kekuatan Gozer melemah dan tidak mampu berbuat banyak. Setelah menyelamatkan Kali, mereka memancing Gozer kembali ke rumah tempat jebakan dipasang. Tapi Mini Puff muncul dan menyabotase semua peralatan mereka. Parahnya jebakan yang dipasang Egon juga kembali tidak berfungsi. Melihat hal tersebut, Gozer segera membebaskan Zuul. Lalu hantu itu segera masuk ke tubuh Lucky. Alhasil kekuatan Gozer kembali normal. Namun tak disangka mereka dikejutkan dengan kemunculan 3 pemburu hantu veteran, yaitu Ray, Peter, dan Winston. Mereka datang untuk membantu Pobe dan teman-temannya. Namun ternyata serangan Ghostbuster veteran tidak bisa melukai Gozer. Sebaliknya mereka menjadi sasaran empuk bagi Gozer yang menyimpan dendam pribadi. Saat Gozer hendak membunuh para veteran Ghostbuster, Pobe dengan berani menantang Gozer untuk duel. Roh kakek Egon juga muncul di samping cucunya untuk membantu. Kemudian semua orang berkumpul, termasuk veteran Ghostbuster yang juga kembali bangkit. Bersama-sama mereka menyatukan serangan untuk mengalahkan Gozer. Sementara itu, Podcast menghancurkan Mini Puff dan Trevor menggunakan aliran proton untuk mengisi daya kapasitor perangkap hantu. Menyadari bahwa semuanya sudah siap, Kali mengaktifkan jebakan hingga akhirnya Gozer dan antek-anteknya bisa tertangkap. Gary dan Lucky pun bebas, begitu pula Egon yang pergi ke akhirat karena misinya sudah selesai. Setelah itu, para Ghostbuster veteran kembali ke New York. Mereka membawa ektowan dan semua perlengkapan perangkap hantu. Dan itu adalah akhir dari film Ghostbuster Afterlife tahun 2021. Jika sobat masih penasaran dengan kelanjutannya, sobat bisa tonton film Ghostbuster sequel yang akan datang di bulan Desember tahun 2023 ini. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Bye bye.